perkenalkan teman saya. Nama saya Pipi Ramaulia dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Jen Febriansyah dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan saya Ali Rufai dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Dede William dari Febriansyah, saya dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Sri Pujian Wijaya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Sri Widani dari kelas 12 MIPA 2. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memperbincangkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kira-kira apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Pakai apa? Berarti check out. Itu pertama mah ngomongin Shopee kayak apa kayak gitu. Kok temuklet nih, coba. Bukan cek out Shopee ya, Ji. Gratis ongkir banyak saja. Sekarang orang nggak gratis ongkir, Pi. Udah habis gratis ongkir. Coba lihat Shopee lu dong. Tuh, orang pengen beli ini. Bang, keren. Ih, gemes. Oh, gue mau nanya deh. Kapan sih ulangan? Ulangan harian. Ulangan akhir semester? Oh, masih lama. Masih lama. Yaudah, kita mau dulu Ya. Ayo. Pagi, Den. Wah, kalian lagi nongkrong juga pada main HP. Bukannya persiapan buat ulangan. Iya nih. Ya, tidak. Ngomong-ngomong tentang HP, kalian tahu gak sih perkembangan iptek di Indonesia tuh gimana pada awalnya? Gimana sih? Kurang tahu tuh. Kita lihat LKS aja ya, coba lihat sambil kita pelajari. Coba, ternyata iptek sendiri dikembangkan dari kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Nah, berarti di sini untuk perkembangan teknologi di Indonesia itu terdapat pada lembaga-lembaga melalui lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan. Berarti awal mula iptek didiriin sama para lembaga-lembaga tersebut ya? Iya, sebenarnya iptek itu kan udah dari lama tuh udah ada misalkan iptek ya. Nah, ini kita membahas perkembangannya yang ada di Indonesia. Banget banget ya sekarang perkembangan teknologi di Indonesia. Bener banget. Canggih. Kalian kan bisa ya mesen makanan lewat HP gitu kan. Harus beli. Gak kebayang dah zaman orang zaman dulu tuh. Mana gak ada motor ya. Bener gak? Kita harus bersyukur berada di Ya Indonesia gitu kan. Nah, terus di sini mengenai soal iptek, di sini pada abad ke-16 Jacob Bottinius mempelajari flora Indonesia dan Proimpus dengan karyanya berjudul Herbarium Amboines. Berarti untuk iptek di Indonesia itu udah ada sejak abad 16. Berarti misalkan penemuan yang Jacob Bottinius temukan ini tentang flora di Indonesia itu benar-benar udah lama ya. Yang karyanya berjudul Herbarium Amboines ya kalau nggak salah ya. Amboines. Sumpah deh lidah gua gak biasa baca kayak Berarti awal yang mempelajari dia mempelajari tentang tumbuhan Indonesia. Ya, di sini coba kita baca. Mungkin ini bakal muncul di soal ujian, makanya kita harus belajar bareng. Di sini pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan lembaga ilmu pengetahuan loh pada abad ke-18. Nah, nama untuk apa sih lembaga ilmu pengetahuannya itu? Ya, sekarang lebih dikenal dengan Museum Gajah, tapi dulunya bernama Bataviac Genot. Apaan sih coy, sumpah ya. Pokoknya gue yang tahu sih museum aja sekarang. Museum Gajah ya. Bisa aja dari mana sih? Museum aja. Kan sekarang kita kan udah ya mempermudah apa untuk kita belajar gitu kan. Lama, umur Lama tuh. Museum Nasional juga Museum Gajah tuh dikenal juga sama Museum Nasional. Museum Nasional juga dikenal sebagai di Bogor ini kan. Oh, jadi museum gajah ada di Bogor. Sama Bogor. Museum sama PP. Kalau yang gue tahu ya, iptek gue pas ke Taman Mini di rumah Kiong, di mana ini gitu ada pembelajaran tentang teknologi. Keren lah pokoknya.
contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan, buktinya ini nih. Dari Google langsung aja, kita nggak perlu nyari kayak ensiklopedia, kita harus ke perpustakaan. Oh, ada di buku. Jakarta ternyata gitu. Jalan Medan Merdeka. Itu kan pusat. Berarti salah. Bukan ibu, kamu salah. Tapi ini gambarnya kayak di Bogor, di sana Bogor. Beda. Tahu Istana Bogor juga lewat Google kan? Iya. Kemarin ada ke Istana Bogor. Berarti MRT. Sih ya. Terus apa lagi ya? Oh, ternyata pemerintah Indonesia juga membentuk Departemen Urusan Riset Nasional loh. Yang tentang untuk membahas tentang pengetahuan. Pada tahun berapa ya? Pada tahun berapa sih? Pada tahun 1962, berarti udah lama dong. Sekarang udah tahun 2023. Beberapa tahun tuh? 1, 2, 3. Ah, 3 tahun ya. Oke, lanjut. Udah lama. Ini udah lama. Pemerintah membuatkan ternyata di surat keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1208 tahun 1907 tahun 128 nomor 128 tahun 1967 Balero ngomong pemerintah membubarkan Renrenas dan MIPI keputusan MPRS nomor 18B 1907. Oh, LIPI itu lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Yang bertugas menampung seluruh tugas. Tugas Renrenas dan MIPI. Lembaga ilmu pengetahuan. Dan kita cuma kayak Google gitu kan, Google dari luar negeri gitu kan, ternyata Indonesia juga keren ya. Lanjut lagi ya, kita baca lagi. Oh ini tugas pokok LIPI. Pertama membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas LIPI itu membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gua mau nanya deh tentang materi material industri diagrika nasional. Digantara. Digantara. Tanya industri Digantara. Siapa sih sosok tek di Indonesia itu? Ini kita baca dulu deh. Teknologi. Nah, ini khususnya teknologi dan industri penerbangan pada tanggal 28 April 1996 mendirikan industri pesawat terbang Lufthansa yang diprakarsai oleh B.J. Habibie. Oh, Habibie. Berarti selain membuat pesawat juga Bisa merakarsai ilmu teknologi dan industri penerbangan khususnya. Kalian kebayang nggak sih kalau misalkan kita bikin motor listrik yang kecil aja susah banget gitu kan? Apalagi kan bikin pesawat. Kalau bikin pesawat, Satu barang yang bisa terbang. iya nggak sih, bener kan sih? Ngomong-ngomong, B.J. Habibie udah meninggal. Sejak tahun berapa sih? Sejak Baru-baru 2 tahun yang lalu. 2020-an sampai Siapa deh? Indonesia. ya. Tahu gak sih filmnya? Aduh, Nyak Sakti. Tapi itu tidak sejarah. Terus lanjut lagi. Jadi ngomong film nih. Ternyata intinya kita ambil begini ya. Industri penerbangan itu didirikan pada tanggal 28 April 1976 di Indonesia. Nah, perusahaan ini yang tadinya cuma nggak ada namanya kayaknya ya. Jadi mengganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau disingkat IPTN. Nah, ternyata sejak saat itu mulai tumbuh dan berkembang industri pesawat terbang di Indonesia. Jadi Indonesia juga punya tugas membuat pesawat gitu. Ya dong, kan yang memprakarsainya B.J. Habibie, lu gimana sih? Sengaja juga, Makanya jangan Presiden belajar. belajar. Ya, Makanya Banyak PTN, Cok. Gak tahu masih dipikirin. oh deh, kan tadi tentang industri dirgantara ya, industri dirgantara atau industri penerbangan gitu. Kita masuk ke teknologi komunikasi, contohnya ini. Kita pegang. Kita sudah tidak bisa lepas dari gadis ya. Benar. Kalian tau gak sih, dulu tuh kita kalau mau nelpon juga susah banget gitu kan, nggak ada kayak gini kan. Ini mah enak tinggal pencet nomor HP, telepon, halo, langsung ya nggak sih?
kalau misalkan kita nonton di jalan gitu ya kayak nonton umum gitu ya kan yang harus ngantri. Jadi membawa Lihat kita tuh, ini kerusakan kita. ini enggak. Aku siap itu. Jangan gitu cowok malu gue cowok. kami HP Ono ya. Oppo. Apa lu ini ya Din ya? Makanya harus sayang dengan apa sih yang teknologi, sayang dengan teknologi. Jangan tanpa ini, hidup bakal sengsara banget kan sih. Sampah sih, di rumah aja pada nangis. Makanya di mana ya, udah mah HP nggak ada, belum beli set top box, udah jangan digital, nggak bisa pakai TV analog. Sengsara sih. Nah itu Udah ada hardrolik. menyangkut tentang teknologi komunikasi, perlu kita lihat dulu nih, baca dulu deh ya. Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi. Oh ini nih, ternyata pada tanggal 16 Agustus 1976 merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia. Baru masuk ke Indonesia gitu ya? Iya, berarti awal revolusi komunikasi. Bukan kayaknya misalkan telepon mungkin kayak telepon genggam itu yang dulu kayak di film Dilan gitu itu. Oh, iya. Kalau nggak telepon umum gitu. Baca lagi ya. Berbasis satelit. Komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Terus, oh ternyata Indonesia itu merupakan salah satu negara yang menggunakan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Jadi kita bisa menghubungi kerabat-kerabat kita yang di luar negeri, di luar daerah. Intinya mah begitu. Kalau HP yang bisa telepon di luar kantor kok tahu katanya kan Gitu ya. Kita baca lagi deh. Ada tuh pasti pendidikan. SKSD Palapa, Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Nama Palapa sendiri diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis. Coba kita lihat lagi. Ada nggak ya? Lanjut aja deh ke transportasi. kayak udah Itu mah kayaknya udah ada. Transportasi salah satu sarana atau prasarana transportasi darat yang didominasi oleh Indonesia adalah pembangunan jalan bebas, jalan bebas hambatan, atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Berarti awal mula Jalan tol itu untuk apa sih, biar nggak macet lah, intinya udah macet sebagai sarana biar para pekerja itu bisa datang tepat waktu. Tapi yang kelas ada aja ya kayaknya. Kayaknya kesiangan deh. Kalian tahu gitu nggak sih yang pembangunan kereta cepat yang membolongi gunung di Purwakarta? itu kayak udah mau habis gitu ya. Ternyata perkembangan pengetahuan dan teknologi ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Mungkin dari sisi baiknya kita bisa memanfaatkan atau mempermudahkan segala aktivitas kita, tapi sisi buruknya kita mungkin menggunakan bukan aja sih malah bisa. tapi nggak semua kan. Mungkin karena pemerintah pengen jalan tercepat buat jatuh beban-beban. Saling timbal balik lah. Terus kalian tau gak sih mitos yang ada di Ya, Oh, itu bagus. kayak ada kuburan keramat gitu ya. Tapi kalau sana suka ngantuk banget sih jadi kawan Ber, jangan ngelamun dulu, ikut nimbrung. Ya gak Uji juga sama, ikut nimbrung dong. Coba kita lihat dulu. Oh, di situ. Jalan tol yang menghubungkan Cawang sampai Tanjung Priok itu dibangun pada tahun 1950. Itu udah tua banget ya. Berarti selama ini tol Cawang yang gue lewatin udah dirinya ada udah dulu lama deh. banget ya. Iya. Ini lahir deh. Emang tanah. Awalnya mulai Aspal, di aspal.
kalau misalkan misalkan iya kalau misalkan dari pegawai itu pasti pada bolong-bolong di jalannya, sedangkan kan dilalui sama mobil-mobil yang gede terus cepet juga kan kalau itu jalan tanpa hambatan kayak gitu. Oh ternyata teknologi sosial bangsa ini menjadi kebanggaan nasional. Apa sih ya teknologi sosial itu? Kita lihat dulu nih. buat jalan tol layang. Membangun segala dengan jalan dan diputar melintang alat tiang-tiang. Oh, di situ suka ada tiang-tiang gede ya. Kayak gitu. Jadi bisa jadi. Keren sih itu gua. Kalau buat mobil. Jalan tol juga ternyata pemanfaatan teknologi cakar ayam. Terus ada lagi kan? Coba buka cakar ayam itu merupakan bangsa Sediatmo. Ilmu tersebut berawal dari pemerintahan Soekarno menyukseskan Asian Games yang membutuhkan supaya lebih mau cakar ayam, teknologi cakar ayam apa sih? Tuh kan, kita gak bisa lepas dari Google. Iya. Kita gak bisa lepas dari Google. Karena nggak tahu segalanya gitu. Teknologi cakar ayam. Salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan. Fondasi bangunan. Kayak tahu gak kalian kan sebelum misalkan bangunan itu menjadi sebuah bangunan itu kan ada fondasi yang kayak beton-beton gitu kan, yang kayak gini kan. Oh, yang dari besi-besi. Iya, Iya, iya. betul. Mungkin tahu ya. Demi oleh anak bangsa. Kira-kira kita bisa jadi kayak gitu. Mungkin dia sekarang udah punya duit banyak kan, nggak kayak gitu. Sedih. Ya belajar gitu. Udah nih, kayaknya lanjut ya materinya. Masih ada. Ternyata cakar teknologi ini mampu menjadi kunci sukses vaksinasi siaga. Apa ya? Tahu deh. Maka teknologi cakar ayam semakin terkenal pada waktu pembangunan jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta yang berada di atas rawa-rawa. Jadi efisien gitu ya. Untuk bakat beli SP. Boleh sih. Boleh. Ayo. Boleh. Oh. Ya, sambil belajar kita Lagi lanjut. Receh udah ya. Lagi. Ini udah. ya. Lanjut. Cepat deh. Aku gua sama Denny goceng. Samain aja belum. Ayo. Berapa deh? Dan yang Wah ternyata LKS ini banyak kan tentang membahas tentang teknik-teknik pengembangan FKS. Tapi kita juga jadi terbantu kan, mungkin yang kita bahas tadi ada di usia. Amin, amin. Tapi tahu. Kita kalau kayak gini gak bakal belajar. Kita udah lama juga kayaknya belajar, kita lanjut besok. Udah pada kenyang kan, udah pada minum kan, udah kan. Beresin, jangan dulu sampahnya jangan ditinggalin, Halo teman-teman. Selesai. Wah Denny. Duduk. Di sini kita udah berbincang-bincang mengenai tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga kayaknya udah kesorean, bentar lagi mau pulang. Jadi kita sudah sampai di sini. Dadah. Terima kasih ya udah nonton.